Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nih Ustaz. Niki nanti malam mohon bantuan Laskar Muhibbin Habaib sekota Pandaan untuk merapat ke Rajek Sumber Gedang Pandaan, MTS Mambaul Ulum Dusun Rajek. Mohon bantuan Laskar Muhibbin Habaib sekota Pandaan untuk dikirim ke Rajek. Antisipasi pengajian Pak Marzuki Mustamar membahas nasab habaib. Nggih, kula suwun sedaya nderek hadir biar masyarakat Pandaan khususnya Rajek tidak dihasut oleh Pak Marzuki Mustamar untuk membenci habaib. Nggih, niki tolong disebarluaskan. Nggih, semoga pengajiannya tidak mengadu masyarakat, mengadu domba masyarakat untuk membenci habaib. Nggih, ngapunten nih. Wassalamualaikum. Ngeri saudara-saudaraku, kita semua sudah mendengarkan ya voice note dari seorang Jongsa Kabib yang di situ itu memberikan provokasi bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar itu pemecah belah umat, mecah belah antara kiai dan habaib. Ini sungguh fitnah yang keji. Akan tetapi ini bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang mengagetkan, tidak. Memang kelakuan mereka itu seperti itu. Jadi malam hari ini ya, tanggal 23 Juni 2025, hari Senin tepatnya ya, di MTS Mambaul Ulum Rajek Sumber Gedang Pandaan Pasuruan, Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG itu mengisi acara doa bersama dan pengajian umum. Nah, ini kan tahu para Jongsa Kabib Dobolowi ini, ya kan? Terus di situ voice note menghimbau kepada rekan-rekannya, kepada jongos-jongos yang lain untuk merapat, menggagalkan acara pengajiannya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku. Ini sudah keterlaluan. Jadi bagaimana mungkin Kiai Haji Marzuki Mustamar memecah belah umat antara kiai dan habaib? Justru yang harus introspeksi itu para kabib. Kenapa muncul polemik nasab? Sebenarnya sesuatu yang sederhana. Kalau habib itu mau introspeksi ya, mau ngoncei ya, metani kesalahan yang ada di dirinya, mungkin tidak akan berlarut-larut gitu loh. Akan tetapi karena tidak mau legowo, terus seenak semaunya sendiri, akhirnya kan bikin gerah. Akhirnya pribumi kan ngamuk gitu loh. Sebagaimana ada kejadian kemarin di Brebes. Wah, padahal yang ngamuk itu warga, bukan PWLS, bukan. Karena warga yang di situ itu lagi kesusahan, habis ditinggal keluarganya yang meninggal. Terus acara tahlilan lah, akses masuknya jalan utamanya ditutup sama majelisnya kabib, majelis itu kan. Padahal kabib yang di situ tuh ngontrakan itu kan. Terus dinego baik-baik, malah mencak-mencak, mau dijual berapa tanah kamu tak beli. Wah, ini kan kesombongan. Akhirnya ngamuk kan. Tapi kan ada yang menarasikan, viralkan. Nah, ini Candi Noto ini. Umat Islam siaga 1, Laskar Imat Bigal Nasab sudah berani merusak rumah habaib di Brebes. Yang merusak itu siapa? Justru yang bikin gerah itu kan kabibnya, itu ngawur sih, diajak rembukan baik-baik nggak mau. Ya sama kejadian yang ada di ini. Jadi Kiai Haji Marzuki Mustamar itu dinarasikan seorang kiai yang di situ itu memecah belah umat. Ini kan fitnah. Padahal selama ini Kiai Haji Marzuki Mustamar itu luar biasa memberikan edukasi kepada kita semua kan, mencerahkan gitu loh. Justru malah diputar balikkan, mengatakan memecah belah umat. Ya kalau memang memecah belah umat ya dilaporkan saja Kiai Haji Marzuki Mustamar, begitu kan, enak. Wah, ini bikin framing, bikin fitnah. Ini kelakuannya muridnya kabib ya seperti ini. Ibarat gurunya kencing berdiri, ya muridnya akan kencing berlari. Makanya sangat berbahaya berguru kepada kabib.
Ya jadinya mentalitas jongos, mentalitas orang yang nggak jelas, yang di situ itu isinya provokasi, mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan apalah, pokoknya yang selalu menguntungkan buat mereka, kan begitu kan. Ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Ini fitnah. Ki Haji Marzuki Mustamar itu mantan ketua PWNU Jawa Timur, dan beliau punya pondok pesantren, seorang kiai, terus seorang akademisi, beliau itu dosen. Kok dinarasikan pemecah belah umat? Justru yang memecah belah umat itu kalian, iya kan? Kalian saking tasuknya, saking fanatik butanya kepada tujuan kalian, kalian melupakan akal waras kalian. Isinya cuma ngamuk-ngamuk, kan gitu kan, persekusi, terus tebar fitnah, bikin framing. Yang seorang ayo dikatakan Marzuki, nah ini bagaimana? Ya imat dikatakan imat, kan cuma golongan kalian yang seperti itu. Wah, ketika kami ikut-ikutan kalian ngamuk-ngamuk, kan gitu kan. Nggak mau menyebutkan Habib saja sudah bikin framing di media sosial. Wah, begini-begini, orang tidak punya adab, macam-macam lah. Tapi itulah kenapa kami terus-menerus menyuarakan ini, agar apa? Agar saudara-saudara kami ini teredukasi, terlepas dari cengkramannya doktrin Habib Dobolowi ini. Nah ini kalau dibiarkan, generasi muda kita akan menjadi generasi muda yang bersumbu pendek itu loh. Wawasan cakrawalanya itu menjadi nggak jelas itu loh. Ini harus kita lawan, ini tugas kita bersama. Dan kita semua tahu daerah Pandaan ya ini. Daerah Pandaan ini loh saudara, ini daerah basisnya Pasuruan, basisnya Habib Dobolowi ini. Iya kan? Wah, seluruhnya datang. Wah, ini sangat berbahaya kan dengan dalih pemecah belah umat itu kan. Memang kelakuannya orang-orang ini ya, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang tidak takut dosa. Iya. Kali lagi sadarlah kalian itu cuma dimanfaatkan. Otak kalian itu dimasuki doktrin tai kan, sama junjungan kalian yang mengaku ras yang paling mulia, paling suci ini. Ya, Haji Marzuki Mustamar itu seorang kiai, seorang ulama toh, punya pondok pesantren, dan beliau dosen akademisi. Bagaimana mungkin, ya kan? Ini loh, kok bisa-bisanya dinarasikan pemecah belah umat. Gara-gara apa? Gara-gara membela Kiai Imat, gitu kan? Kalian itu tidak membuka fikroh cakrawala pengetahuan kalian, nalar waras kalian, bahwa perbedaan itu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa senggol dikit ngamuk. Ini maksudnya apa? Tapi alhamdulillah ya, dari pantauan kami ya, berarti malam hari ini ya Haji Marzuki Mustamar sampai detik ini dalam keadaan baik-baik saja, ya kan? Dikawal oleh saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur, tepatnya Pasuruan. Ini merapat semua. Kita doakan mudah-mudahan kondusif, tidak ada aral melintang suatu apapun, dan kita doakan juga orang-orang yang tebar fitnah provokasi itu segera bertaubat. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.